Indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah dengan pelemahan 2,65% di level 8.016,83 di perdagangan Senin. Level penutupan ini merupakan level terendah intraday. Secara year to date, IHSG sudah melemah 7,29%. Sektor yang turun paling dalam adalah barang konsumen non-primer yang anjlok 7,6%. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Di segmen ini kita akan review jalan perdagangan hari kemarin. Harga saham gabungan mengalami koreksi cukup dalam dan bagaimana proyeksinya hari ini, di mana saham-saham perbankan dan konglomerasi hari kemarin dan juga beberapa saham big cap menjadi pemberat utama. Namun sebelumnya kami akan menyampaikan beberapa informasi mungkin sebagai tambahan untuk Anda dalam mempersiapkan di perdagangan di sepanjang hari ini. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah dengan melemah dalam di 2,65% di perdagangan awal pekan. Indeks tersengat sentimen negatif perang di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran. Indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah dengan pelemahan 2,65% di level 8.016,83 di perdagangan Senin. Level penutupan ini merupakan level terendah intraday. Secara year to date, IHSG sudah melemah 7,29%. Sektor yang turun paling dalam adalah barang konsumen non-primer yang anjlok 7,6%. Sektor perindustrian turun dalam 5,95%. Sektor properti dan real estate tertekan 4,14%. Infrastruktur terkoreksi dalam 4,13%. Teknologi melandai 3,77%, barang konsumen primer terdepresiasi 3,58%. Hanya sektor energi satu-satunya yang menguat 1,54%. Emiten perbankan dan emiten milik Prayogo Pangestu menjadi pemberat utama IHSG. Saham Brand ditutup melemah 5,47% di Rp7.775, membebani IHSG di 17,58 poin. Saham TPIA ditutup terkoreksi anjlok 10,82% di Rp5.975 per saham, membebani indeks 13,48 poin. IHSG juga terbebani pelemahan saham perbankan Big Caps, diantaranya saham BMRI yang ditutup melemah 3,79% di Rp5.075 per saham, membebani indeks di 15,53 indeks poin. Saham BBRI ditutup terkoreksi 2,3% di Rp3.820 per saham, membebani IHSG di 14,15 poin. Saham BBCA ditutup tertekan 2,09% di Rp7.025 per saham, membebani IHSG di 11,84 indeks poin. Adapun penyebab anjloknya IHSG di Senin adalah imbas dari konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang semakin meningkat menyusul kabar tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Situasi ini memicu kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan energi global, serta meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Dalam perkembangan terbaru, Kepala Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Ali Larijani, menegaskan pihaknya tidak akan bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel. Kembali bersama kami di Market Buzz pemirsa. PT Lipo Cikarang Tbk membukukan marketing sales sebesar Rp1,65 triliun hingga akhir Desember 2025. Ya, realisasi tersebut setara dengan 100% dari target yang ditetapkan di sepanjang tahun 2025. Emiten properti PT Lipo Cikarang Tbk membukukan nilai pra-penjualan atau marketing sales sebesar Rp1,65 triliun hingga akhir Desember 2025. Realisasi tersebut setara dengan 100% dari target yang ditetapkan perseroan untuk tahun buku 2025. Realisasi marketing sales pada tahun 2025 terutama ditopang tingginya permintaan produk residensial. Rumah tapak berkontribusi 58% terhadap total pra-penjualan, disusul unit komersial sebesar 38% dan segmen lahan industri sebesar 4%. Sepanjang periode yang sama, perseroan mencatatkan pendapatan sebesar Rp4,52 triliun atau melonjak 133% dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan pendapatan terutama ditopang oleh serah terima, rumah tapak, apartemen, unit komersial, serta penjualan lahan industri. Segmen non-properti melalui pengelolaan kawasan juga turut memberikan kontribusi terhadap kinerja perseroan. Segmen rumah tapak dan apartemen mencatat pertumbuhan pendapatan signifikan sebesar 369% secara tahunan seiring percepatan proses serah terima unit. Sementara itu segmen pengelolaan kota membukukan pendapatan Rp474,5 miliar. Berbagai sumber, IDX Channel.
Ke informasi emiten selanjutnya pemirsa, di mana emiten produsen keramik PT Arwana Citra Mulia Tbk bersiap melaksanakan pembelian kembali saham atau buyback dengan menyiapkan dana maksimal 100 miliar rupiah. Di mana Korporasi Sekretari PT Arwana Citra Mulia Tbk Rudi Suyanto mengatakan aksi korporasi tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas harga saham sekaligus meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Ya, pelaksanaan buyback direncanakan berlangsung selama 12 bulan, yakni mulai 9 April 2026 hingga 9 April 2027. Setelah memperoleh persetujuan RUU PST. Dalam rencana tersebut, perseroan mengalokasikan dana maksimal 100 miliar rupiah yang seluruhnya bersumber dari kas internal. Jumlah saham yang akan dibeli kembali akan bergantung pada harga saham pasar dengan ketentuan harga pembelian tidak melebihi harga transaksi sebelumnya sesuai peraturan yang berlaku. Manajemen menegaskan pelaksanaan buyback diperkirakan tidak akan berdampak pada penurunan pendapatan maupun kegiatan operasional perseroan. Selain itu, dampak terhadap biaya pembiayaan juga dinilai sangat kecil. Selanjutnya, emiten e-commerce PT Global Digital Niaga Tbk atau BELI menyiapkan penambahan modal melalui program Management and Employee Stock Option Plan atau MISOP. Ya, 2 tahap program ini berpotensi menghimpun dana segar hingga 647 miliar rupiah. PT Global Digital Niaga Tbk atau BELI akan melaksanakan MESOP 3 tahap 4 dan MESOP 4 tahap 2. Program MESOP 3 tahap 4 digelar selama 30 hari kerja mulai 15 Maret 2026 hingga 13 April 2026 dengan harga pelaksanaan Rp430 per saham. Jumlah hak opsi yang dapat dieksekusi maksimal 320.757.001 saham. Jika seluruhnya terserap, perseroan berpotensi meraih dana sekitar 140 miliar rupiah. Sementara itu dalam MESOP 4 tahap 2, perseroan menawarkan hingga 1.178.988.100 saham dengan harga pelaksanaan sama yaitu Rp430 per saham. Periode pelaksananya juga berlangsung 15 Maret hingga 13 April 2026. Apabila seluruh saham terakuisisi oleh karyawan, BELI berpotensi mengantongi tambahan dana sekitar 506,96 miliar rupiah. Dengan demikian, total potensi dana yang akan dihimpun dari 2 tahap MESOP tersebut mencapai 647,04 miliar rupiah. Namun pada perdagangan Senin 2 Maret 2026, saham BELI ditutup turun 3,3% ke level Rp410 per saham. Dalam 5 hari terakhir, saham BELI terkoreksi 4,65%. Berbagai sumber, IDEX Channel.